Pemerintah pamer rekor stok beras 5 juta ton. Amankan isi gudang. Tapi mengapa isi dompet rakyat masih menjerit? Di tengah bayang-bayang kecemasan publik akan stabilitas pangan, pemerintah dengan bangga memamerkan capaian baru. Stok beras nasional yang dikelola Perumbulok berhasil mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah modern dengan menembus angka lebih dari 5 juta ton. Angka fantastis ini diklaim sebagai bukti kesuksesan strategi penyerapan gabah domestik serta optimalisasi berbagai program subsidi pertanian. Pemerintah meyakinkan publik bahwa dengan isi gudang yang melimpah ruah ini, ketahanan pangan Indonesia berada dalam posisi yang sangat aman dari ancaman krisis global maupun anomali cuaca. Namun, benarkah kondisinya seindah narasi tersebut? Jika pertanyaannya adalah, apakah angka 5 juta ton itu nyata? Jawabannya secara administratif adalah benar. Gudang-gudang Bulog memang penuh sesak, bahkan pemerintah harus memutar otak mencari gudang sewaan tambahan untuk menampung luapan beras tersebut. Tetapi, jika pertanyaannya dibalik menjadi, apakah melimpahnya stok ini menjadi solusi instan bagi isi dompet rakyat? Realitas di pasar tradisional berkata lain. Disinilah letak ironi atau sisi lain dari narasi pamer stok tersebut yang perlu kita bedah secara objektif. 1. Stok melimpah di gudang, bukan di meja makan. Masyarakat harus memahami bahwa 5 juta ton beras tersebut berstatus sebagai cadangan beras pemerintah, CBP. Artinya, beras ini disimpan sebagai instrumen intervensi darurat, bukan beras bebas yang langsung mengguyur pasar retail secara cuma-cuma. Pemerintah sengaja mengeluarkan stok ini secara bertahap dan terukur agar harga di tingkat petani tidak mendadak hancur akibat oversupply. Efeknya, di level konsumen akhir, penurunan harga tidak akan terjadi secara drastis dalam semalam. 2. Terperangkap dalam inflasi biaya produksi yang permanen. Mengapa harga beras di pasar masih enggan turun ke level Rp10.000 kg meskipun pasokan melimpah? Jawabannya karena modal dasar untuk membuat sebutir beras sudah telanjur naik kelas. Biaya sewa lahan, upah buruh tani yang terus merangkak naik, hingga ongkos logistik transportasi pasca penyesuaian harga BBM adalah komponen nyata yang tidak bisa diputar mundur. Menuntut harga beras turun drastis sama saja memaksa petani kita untuk merugi telanjang. 3. HPP pembelian, pedang bermata dua. Keberhasilan Bulog menyerap beras hingga tembus 5 juta ton justru terjadi karena pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah, HPP, gabah ke kisaran Rp6.500 kg demi melindungi petani. Dampak langsungnya, modal dasar beras secara matematis sudah terkunci di kisaran Rp12.000 hingga Rp13.000 kg sebelum sampai ke pedagang pasar. Stok yang banyak ini adalah hasil dari membeli dengan harga tinggi, sehingga mustahil untuk dijual kembali dengan harga sangat murah. Kesimpulan, narasi pemerintah mengenai rekor stok beras memang bukan kebohongan data. Secara kuantitas fisik, Indonesia saat ini memiliki benteng pertahanan pangan yang luar biasa kokoh untuk mengantisipasi gejolak kedatangan musim kering atau krisis global. Namun, memamerkan angka 5 juta ton tanpa memberikan edukasi yang jujur mengenai struktur biaya baru di tingkat petani hanya akan menciptakan ekspektasi palsu di masyarakat. Melimpahnya stok beras saat ini berfungsi sebagai rem darurat agar harga tidak kembali melonjak naik, bukan sebagai mesin waktu yang bisa mengembalikan harga beras ke era murah beberapa tahun lalu. Kedaulatan pangan memang telah tercapai di dalam gudang. Namun perjuangan untuk menghadirkan keterjangkauan isi piring di meja makan rakyat masih menjadi pekerjaan rumah yang panjang.